pengalaman untuk ngajar di MTSN 1 Kediri Pare ini, yang Kediri yang sebelumnya MTSN Pare atau bahkan sebelumnya disebut MTSN Model Pare, itu dimulai tahun 1987. Hanya sebelumnya itu cerita singkat saja ya. Jadi setelah kuliah selesai itu tahun 84, saya langsung ngajar di beberapa SMP, SMA alias swasta. Baru diangkat kemudian angkatan langsung dari kampus ke Jakarta tahun 87. Nah, awal mengajar di swasta itulah mudah saya mengajar untuk selanjutnya, yaitu kenang-kenangan itu. Awal saya ngajar tahun 84 itu HR pertama saya dari beberapa sekolah itu saya belikan mesin ketik. Jadi langsung waktu itu saya ke Malang dengan sepeda motor 70 itu ke Malang beli mesin ketik Kova yang harganya saat itu 85.000. Nah, itu kita gunakan ya untuk membuat, kalau dulu kan belum banyak buku-buku EKS, belum ada. Nah, itu saat itu dari mesin ketik itu, jadi bahan-bahan mengajar itu kita siapkan, kita ketik manual yang menarik sekali karena saya itu masih di stensil baru. Kalau di MTS masuk 87 itu kita rubah tidak stensil, itu kita offset, tapi ya tetap ketiknya itu masih manual. Memang alhamdulillah saya juga sangat bangga sekali, siswa-siswa saya itu awal tahun saya masuk di sini SK tahun 87 itu siswa pertama saya di sini yang sekarang ngajar, yaitu tahun 87 itu Pak Misbah, itu termasuk siswa saya waktu saya masuk. Jadi saat itu kalau tahun 87 itu memang ya pada umumnya MTS atau bahkan di sekolah umum, mapel guru yang ngajar sesuai dengan bidang studinya itu langka sekali. Jadi nggak ada saat itu guru matematika, IPA, bahasa Inggris atau yang lain itu memang bukan jurusannya. Nah, kemudian saya waktu itu sebelum SK turun sudah memberikan bimbingan kepada, diminta ke MTS ini untuk memberikan bimbingan. Yang pertama itu Pak Misbah itu. Nah, memang jadi guru itu memang ya karena sudah menjadi apa ya, sejak sebelum saya ngajar itu, sejak saya sekolah di PGA itu sudah ngajar di musola, di madrasah. Jadi memang sudah menjadi apa, takdir atau menjadi panggilan untuk ngajar, dan memang rasanya menarik jadi guru, dan memang kita ingin sungguh-sungguh mengajar bagaimana mengantarkan siswa itu sukses. Ya sungguh-sungguh itu, harus sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas. Makanya awal saya ngajar itu sendiri, saya katakan tadi, membeli mesin ketik, membuat bahan ajar. Salah satu dari pembelajaran itu bahwa siswa itu tidak bisa konsentrasi penuh pada saat-saat siswa sudah dilihat ngantuk, lelah, kita buat ice breaking, permainan. Itu salah satu yang memang dari hasil-hasil workshop arahnya seperti itu. Harus ada bagaimana belajar itu menyenangkan.
itu menyenangkan, ya disingkat dengan pakemi itu salah satunya itu pembelajaran itu disampaikan dengan menyenangkan. Sangat-sangat bangga. Jadi saya ditugaskan di MTSN 1 Pare, kemudian berubah MTSN Model yang sekarang menjadi MTSN 1 Kediri, itu banyak kenangan yang sangat-sangat menarik. Jadi di sini itu sekitar mulai tahun 92 atau 3 ya, MTS kita itu jadikan MTSN Model. Ketika kita ditunjuk sebagai MTSN Model, di Jawa Timur itu ada 7 MTSN Model, jadi MTS percontohan. Itu yang menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya, itu bahwa guru-guru MTSN Pare, guru matematika, bahasa Inggris, MIPA, ya IPA, itu ada pelatihan skala nasional. Pelatihan skala nasional. Jadi tahun 9, nah ini termasuk sertifikatnya itu Sabawa ini. Jadi tahun 94 itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan guru-guru MTS seluruh Indonesia itu ditingkatkan kemampuannya, istilahnya gitu. Jadi ada pelatihan namanya pelatihan guru-guru bahasa Inggris Madrasah Sanawiyah Negeri Model se-Indonesia yang dilaksanakan di Semarang. Itu ya. Kemudian setelah itu selama 3 bulan. Setelah itu ada lagi. Jadi yang menarik waktu pengalaman di MTS itu banyak guru-gurunya itu sering dipanggil untuk pelatihan. Setelah dari Semarang itu yang selama 3 bulan, kemudian ada lagi pelatihan yang namanya pelatihan standarisasi tes prestasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum, ya bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian. Itu dilaksanakan di Pondok Prabu Cisarua Bogor. Itu selama 1 bulan. Di samping itu banyak pelatihan-pelatihan lagi. Itu yang menarik ya, yang menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan di MTSN Model Pare ini. Kemudian juga itu dengan di MTSN Pare yang ditunjuk menjadi MTSN Model itu menjadi modal. MTS kita yang sekarang MTSN 1 Kediri ini berkembang dengan sangat besar. Kita ingin madrasah kita itu menjadi pilihan pertama, bukan pilihan kedua lagi. Kalau dulu ya sebelum tahun 90-an, ya tahun 90-an ke bawah itu masih MTS itu pilihan kedua. Tapi setelah kita menjadi MTSN Model itu berkembang terus dari tahun ke tahun, kita semakin baik, dan alhamdulillah untuk sekarang itu MTS kita itu tidak menjadi pilihan kedua lagi, kita sudah menjadi pilihan yang pertama, dan itu yang harus selalu kita jaga. Untuk siswa mereka harus tetap belajar. Bagaimana juga mereka adalah ya calon pengganti kita, pemimpin masa depan. Jadi walaupun toh tidak belajar tatap muka, mereka harus tetap belajar, tetap semangat belajar untuk selalu ya belajar dan belajar, karena prinsip belajar itu mencoba dan salah. Jadi harapannya siswa selalu belajar, ya tugas-tugas yang diberikan pada mereka oleh bapak ibu gurunya itu harus selalu diperhatikan,
kemudian ya selalu mengerjakan tugas-tugasnya. Dengan demikian insya Allah walaupun toh daring, mereka insya Allah akan bisa belajar dengan baik kalau itu dilakukan siswa. Terima kasih Pak untuk waktunya, terima kasih untuk wajangannya, motivasinya. Ya, terima kasih kembali. Ya, mudah-mudahan sekelumit ya pengalaman ini ya menjadi bermanfaat, dan mudah-mudahan madrasah kita tercinta ini semakin lama semakin jaya, menjadi pilihan, betul menjadi pilihan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior saya, Bapak Saiful Anam, karena beliaunya saat ini akan memasuki di usia pensiun atau purna tugas. Dari kami selaku kepala madrasah akan menyampaikan sedikit tentang Pak Saiful Anam. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama kepala madrasah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Saiful Anam yang sudah mengabdikan diri di MTSN 1 Kediri ini berpuluh-puluh tahun, yakni selama 34 tahun. Dan semoga dengan pengabdian tersebut Bapak Saiful Anam sekarang melakukan purna tugas, yaitu dengan legowo, dan apa yang telah dia dan membaktikan ke MTSN 1 Kediri ini sebagai amal jariah bagi beliau, karena telah memberikan ilmu-ilmunya di siswa-siswi MTSN 1 Kediri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan dalam melaksanakan tugas ini selama berpuluh-puluh tahun di madrasah ini tanpa ada cacat apapun, dan dengan penuh dedikasi dan bahkan prestasi yang sangat luar biasa. Pak Saiful yang berbahagia, semoga silaturahmi dengan keluarga besar MTSN 1 Kediri ini tidak akan terputus dan berkelanjutan. Kami ucapkan terima kasih kepada tim IT MTSN 1 Kediri yang memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan 1-2 patah kata dalam acara purna tugas Pak Saiful Anam. Pak Saiful Anam yang kami hormati, secara pribadi benar Pak Saiful kami merasa kehilangan dengan adanya purna tugas jenengan. Jenengan mendampingi kami, jenengan satu-satunya guru pada saat sekarang yang sangat paham dengan MTSN 1 Kediri. Pada tahun 88 sampai tahun 2021, bukan waktu yang sangat singkat, sangat lama sekali. Begitu banyak perjuangan, begitu banyak andil jenengan untuk membesarkan MTSN 1 kita ini. Dan kami secara pribadi sangat banyak mendapatkan ilmu dari jenengan. Yang jelas yang saya kenang untuk jenengan, jenengan seorang guru yang berani melangkah maju demi MTS, demi prestasi anak-anak, demi kehebatan madrasah. Seorang guru yang penuh dengan inovasi,
berani melangkah untuk masa depan yang lebih baik. Pak Saiful Anam yang saya hormati, semoga dengan adanya purna tugas jenengan ini, jenengan tetap diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah, dan tetap bisa mendharma baktikan hidup jenengan di masyarakat. Pak Saiful Anam itu adalah sosok pendidik sejati. Beliau itu sangat sabar, bisa dibilang jarang sekali marah. Kemudian juga beliau itu orangnya cool, kalem, dalam menyelesaikan sesuatu itu selalu bisa menyikapinya dengan bijak, tidak gerusa-gerusu dan diselesaikan dengan hati-hati, selalu mengedepankan win-win solution. Jadi beliau itu bisa dibilang orang yang sangat sabar, juga bijak, juga kalem begitu. Selain itu Pak Saiful itu juga orangnya inovatif. Beliau tidak pernah berhenti untuk berinovasi, mencari cara-cara bagaimana membuat pelajaran itu menyenangkan. Kita sering sharing ketika beliau menemukan metode atau cara baru dalam mengajar yang dirasa bisa menarik anak-anak, maka akan di-share kepada kita para juniornya. Jadi kita sebagai juniornya banyak belajar dari beliau tentang teknik-teknik dan cara mengajar kepada anak-anak. Dan so far beliau telah banyak bersumbangsi besar kepada madrasah, juga kepada kami, dan juga banyak hal-hal yang kami dapatkan dari beliau selama mengajar di MTS Negeri 1 Kediri. Selain itu Pak Saiful itu juga mempunyai jiwa seni yang tinggi. Beliau itu ketika membuat layout soal atau buku atau apapun selalu menyisipkan nilai-nilai seni, ada karya seni di situ sehingga tampilannya itu indah dan nice to see, seperti itu. Pendapat saya tentang Pak Saiful Anam adalah beliau seorang yang sampai sekarang masih memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas beliau sebagai seorang pendidik. Tentu saja hal ini dibuktikan dengan pengabdian beliau sebagai ketua program kelas percepatan 2 tahun selama beberapa tahun, dengan menghasilkan output siswa terbaik dari kelas percepatan tersebut, memiliki daya saing yang tinggi, tidak kalah dengan siswa reguler 3 tahun, bisa masuk ke sekolah favorit di jenjang yang lebih tinggi, dan ini merupakan jasa besar beliau terhadap kemajuan madrasah, yaitu MTSN 1 Kediri, yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Beliau itu orangnya sangat awesome dan inspiratif. Kepada Pak Saiful, kami ucapkan selamat memasuki masa purna jabatan. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, a blessed life. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, menikmati kebahagiaan dengan anak cucu, dan semoga tali silaturahim kita tetap terjaga selamanya. Terima kasih. Beliau seorang yang selalu bersemangat. Nah, ini merupakan sifat yang wajib dicontoh oleh guru-guru junior, termasuk saya sendiri. Pak Saiful Anam is the best. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.